Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sarifah Febiani, dari kelas 2C. Video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Jarkom, yaitu pada modul 2.5.5. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini pada part 1, yaitu verify the default switch configuration. Step 1 ini yaitu enter privilege exec mode. Oke. Yang dilakukan pertama yaitu kita klik S1 ini. Klik S1, lalu tekan enter, kemudian kita ketik enable. Nah, switch-nya menjadi switch pagar. Pada langkah pertama saya masuk ke CLI pada switch S1. Awalnya pernah menunjukkan switch tanda seperti ini, yang artinya saya masih berada pada user exec mode. Pada mode ini saya hanya bisa menjalankan perintah dasar dan belum bisa melakukan konfigurasi. Kemudian saya mengetik perintah enable untuk masuk ke privilege exec mode. Setelah berhasil, prompt berubah menjadi switch pagar. Tanda pagar menunjukkan bahwa saya sudah memiliki hak akses administrator sehingga dapat melihat konfigurasi maupun masuk ke mode konfigurasi. Oke, kemudian masuk ke step yang kedua. Ini sariawan sakit banget. Yaitu examine current switch configuration. Lalu sekarang kita mengetik show running config. Nah, saat kita melakukan perintah show running config, perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang aktif di dalam RAM switch. Dari hasil konfigurasi ini, saya dapat melihat konfigurasi seperti hostname, interface, dan konsol, dan VTY, password, serta konfigurasi lain yang sedang berjalan. Kemudian ada beberapa pertanyaan. How many bus Ethernet interface does the switch have? Oke, kita cari. Nah, di sini ada 24 fast Ethernet interface. Kemudian pertanyaan kedua, how many gigabit Ethernet interface does the switch have? Untuk interface gigabit di sini ada dua port gigabit, biasanya digunakan sebagai uplink atau penghubung antar switch maupun ke router karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian pertanyaan ketiga, what is the range of value shown for the VTY lines? Jawabannya yaitu VTY merupakan virtual terminal yang digunakan untuk remote login menggunakan telnet atau SSH. Pada konfigurasi default tersedia VTY line 0 sampai 4 sehingga terdapat 5 sesi login yang dapat digunakan. Kemudian pertanyaan keempat yaitu which command will display the current contents of NVRAM? Jawabannya perintah show startup config digunakan untuk melihat isi konfigurasi yang tersimpan pada NVRAM. Konfigurasi inilah yang akan dijalankan ketika switch dijalankan. Kemudian pertanyaan kelima, why does the switch respond with startup config is not present?
Jawabannya karena switch masih baru dan konfigurasinya belum pernah disimpan ke NVRAM. Kemudian lanjut ke part kedua, yaitu create basic switch configuration. Step yang pertama yaitu ada assign a name to a switch. Oke, sekarang kita ketik konfigurasi terminal atau disingkat conft. Oke, saya masuk ke global configuration mode menggunakan perintah configure terminal. Mode ini digunakan untuk melakukan perubahan konfigurasi pada switch. Prompt yang sebelumnya switch sebelumnya kan switch pagar, sekarang itu menjadi switch dalam kurung config pagar. Kemudian kita ketik hostname S1. Nah, setelah kita mengetik hostname S1, ininya kan berubah lagi nih menjadi S1 dalam kurung config. Setelah saya mengubahnya, ada ini kan tujuannya agar perangkat mudah dikenali ketika terdapat banyak switch dalam satu jaringan. Misalnya ada 3, nanti S2 config, S3 config, seperti itu. Lalu kita exit aja. Nah, nih dia balik lagi ke S1. Oke, kita lanjut ke part kedua. Pada step kedua, yaitu secure access to the console line. Di command pertama kan tadi configure terminal kan, kemudian command kedua, tunggu sebentar. Oke, kita masuk lagi kan. Kemudian coba kita masuk ke selanjutnya kan kita masuk ke line console 0. Konsol merupakan jalur yang digunakan administrator untuk mengakses switch secara langsung menggunakan kabel konsol. Karena switch ini hanya memiliki satu konsol, maka yang dikonfigurasi adalah konsol 0. Prompt yang sebelumnya config S1 config doang itu menjadi S1 config line. Kemudian coba kita masuk ke command yang selanjutnya, yaitu password let main. Nah, selanjutnya kan kita memberikan password. Tujuannya untuk tidak semua orang dapat mengakses switch melalui konsol. Kemudian kita login. Nah, perintah ini sangat penting karena berfungsi mengaktifkan pemeriksaan password saat ada pengguna yang login. Jika perintah login tidak diberikan, maka password yang sudah dibuat tidak akan pernah diminta. Kemudian kita exit aja. Kali. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu verify that console access is secure. Coba sekarang kita ketik exit. Kan kita keluar dari semua mode. Coba kita masukin password yang tadi let main. Nah, tadi kita sudah memakai password, maka kita sebelum login itu harus memasukkan password seperti itu. Kemudian kita masuk lagi enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita enable password
Selanjutnya saya membuat enable password menggunakan ini kan. Enable password yang digunakan untuk melindungi akses menuju privilege exit mode sehingga hanya administrator yang mengetahui password yang dapat masuk. Lalu kita exit. Kemudian kita lanjut ke step yang kelima. Kita exit lagi. Kemudian kita masuk let main. Nah, setelah berhasil login, kita ketik enable. Kemudian kita masukin password yang kita buat tadi. Nah, kayak verifikasi 2 langkah gitu. Kemudian kita cek kembali show running configure. Oh, salah, typo. Show running config. Nah, kita itu tujuannya memastikan konfigurasi yang baru saja kita buat karena dia akan tersimpan di sini nih. Mana ya? Nih, kita habis buat password seperti itu. Kemudian kita masuk lagi ke configure terminal, enable secret, it says secret. Berbeda dengan enable password, enable secret akan disimpan dalam bentuk terenkripsi sehingga jauh lebih aman. Apabila kedua password dikonfigurasi secara bersamaan, maka switch akan menggunakan enable secret sebagai prioritas. Oke, kita lanjut ke step yang ketujuh, yaitu verify that the enable secret password is added. Dah, pokoknya itu dah. Kemudian kita show running lagi. Tujuannya kita itu memastikan kalau enable secret itu udah berhasil ditambahkan ke dalam konfigurasi. Nah, ini dia. Password tidak ditampilkan secara langsung, tetapi sudah berubah menjadi kode terenkripsi. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan modul nih. Why is the enable secret password displayed differently from the configure? Jawabannya karena enable secret itu otomatis dienkripsi oleh Cisco iOS sehingga password asli tidak dapat dibaca. Kemudian kita langsung saja masuk ke step yang ke-8, yaitu encrypt the enable and cancel password. Kayaknya kalau dijelasin satu-satu lama deh. Tapi nggak apa-apa. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita service password encryption.
perintah service password encryption ini digunakan untuk menenkripsi seluruh password yang sebelumnya masih tampil dalam bentuk teks biasa, seperti password, cancel, dan enable password. Dengan konfigurasi ini, keamanan switch menjadi lebih baik karena password tidak lagi mudah dibaca. Kemudian kita exit aja. Sekarang kita cek lah, nggak usah ngecek lah, capek. Lanjut aja ke pertanyaan modulnya. If you configure any more password on the switch, will they be displayed in the plain text or encrypted? Explain. Jawabannya, password baru akan langsung disimpan dalam bentuk encrypt karena perintah service password encryption sudah aktif. Oke, langsung saja ke part ketiga, nggak usah berlama-lama. Pada step pertama itu ada configure message of the day. Kita masuk lagi ke kemudian kita ketik banner mode. This is a secure system. Authorized access access only. Perintah banner mode TD ini digunakan untuk menyampaikan pesan kepada setiap pengguna sebelum login ke switch. Lalu kita exit aja. Ini ada beberapa pertanyaan. When will the banner be displayed? Jawabannya, banner akan ditampilkan setiap kali ada pengguna yang mencoba mengakses switch sebelum proses login itu dilakukan. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya, yaitu why should every switch have a mode banner? Jawabannya, banner berfungsi sebagai pemberitahuan sekaligus peringatan keamanan bahwa perangkat hanya boleh digunakan oleh pengguna yang memiliki hak akses. Oke, langsung ke part keempat, yaitu save and verify configuration files to NVROM. Pada step yang pertama, yaitu ada save running configuration. Kita ketik copy running config startup config. Nah, ada yang typo nih. Copy running, salah di situ guys. Copy running config startup config. Nah, sini akan muncul destination file name. Tekan enter saja. Di sini kita menyimpan konfigurasi yang berada di RAM ke NVROM menggunakan perintah copy running config startup config. Saya diminta nama file tujuan, saya cukup menekan enter karena menggunakan nama default. Karena oke, berarti berhasil. Ini ada beberapa pertanyaan modul. What is the shortest abbreviated version of copy running config startup config? Jawabannya, perintah tersebut dapat disingkat menjadi copy run start tanpa mengubah fungsinya. Kemudian ada lagi, which command will display the contents of NVROM? Jawabannya, untuk melihat isi konfigurasi yang tersimpan di NVROM digunakan perintah show startup config. Ada lagi, yaitu are all the changes that were entered record in the file?
Jawabannya, karena konfigurasi sudah disimpan ke NVRAM. Seluruh perubahan yang telah dilakukan akan tetap tersimpan meskipun switch dimatikan atau di-restart. Oke, langsung saja ke part yang terakhir, yaitu konfigur S2. Pada bagian ini, kita akan melakukan konfigurasi pada switch 2. Konfigurasi yang dilakukan sama seperti S1, yaitu mengubah hostname, membuat password, membuat enable. Sepertinya itu tidak perlu, karena kita sudah melakukannya di S yang pertama. Kurang lebih sama caranya juga. Tujuannya yaitu ya untuk sama-sama dikasih password aja sih. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.